Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi eh, sebuah organ pemerintah itu dalam melaksanakan kewenangannya ya itu tadi ya dia memperoleh kewenangan dari 3 cara, bisa atribusi, delegasi maupun mandat. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan perbedaan antara delegasi dengan mandat karena memang kalau atribusi tadi kan sudah jelas ya bahwa kewenangan itu langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan delegasi mandat kan sama-sama kewenangan diberikan oleh orang tertentu. Nah, jadi maknanya kalian jelaskan ini. Pertama delegasi. Kalau delegasi itu ya dengan pelimpahan kewenangan. Misalnya sebagai presiden ya kewenangan sebagai kewenangan. Nah, kewenangan ini presiden membahas sebagai kewenangan kepada pemerintah sebagai perintah. Nah, itu pelimpahannya dan mandat ini dia pelimpahan masyarakat. Nah, ya, pelimpahannya itu tadi kewenangan diberikan oleh masyarakat. Misalnya seperti minta kepada presidennya untuk mengambil suatu keputusan, seperti minta kepada Komnas atau presiden minta kepada menteri untuk mengambil suatu mandat ya. Dan misalnya presiden misalnya diminta untuk mengambil presiden suatu kapal misalnya di mana gitu. Nah, dia bagi menteri untuk bisa itu ya. Presiden dengan membuka secara sendiri ada misalnya berjalan di pada di aman misalnya di mandatnya. Nah, dalam delegasi kewenangan tidak bisa izin kalau informasi. Karena mandat kewenangan soal kewenangan ya. Nah, jadi delegasi harus ada pelimpahan jelas ya pada kewenangan diberikan dan waktu yang diberikan gitu. Nah, jadi harus jelas diberikan dulu baru bisa laksanakan ya secara tersistem. Nah, sedangkan dalam mandat ini dia bisa saja insidentil sifatnya tadi saya contohkan ya. Presiden yang diundang menghadiri suatu kegiatan karena dia berhalangan dimandatkan kepada menteri, bisa saja begitu ya, itu mandat ya. Jadi mandat itu ya bisa saja ya seketika, bisa ya insidentil bisa sifatnya. Nah, itu perbedaan delegasi dengan mandat. Nah, dalam delegasi itu sudah terjadi peralihan tanggung jawab yang tadinya tanggung jawab itu milik pemberi mandat karena sudah dimandat yang tadi kewenangan itu milik pemberi delegasi karena sudah didelegasikan kepada suatu organ tertentu, maka berpindahlah tanggung jawab tadi seperti tadi ya, presiden punya tugas kewenangan maka didelegasikan sebagian kewenangannya kepada gubernur. Nah, maka kewenangan yang sudah didelegasikan kepada gubernur tadi ya sebagian itu berpindah menjadi tanggung jawab si gubernur ya karena sudah dilimpahkan. Nah, gitu. Nah, beda dengan mandat. Kalau mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab ya tetap kepada pemberi tugas ya. Nah, sedangkan delegasi itu harus ada kemungkinannya berdasarkan undang-undang ya. Jadi bisa tidaknya suatu organ mendelegasikan kewenangan kepada organ lain yang lebih rendah itu harus ada apa namanya peluang ya atau dibolehkan oleh undang-undang. Nah, sedangkan mandat itu tidak harus ya. Karena biasanya mandat ini ya sifatnya insidentil atasan bawahan saja. Sedangkan lalu delegasi itu harus tertulis sifatnya ya resmi, sedangkan mandat itu ya tidak harus tertulis, ya bisa tertulis bisa tidak ya, bisa saja perintah itu lisan bisa ya. Nah, gitu ya perbedaannya. Nah, selanjutnya sifat wewenang pemerintah. Ya, seperti apa sifat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah itu? Pertama, terikat. Terikat apabila peraturan dasarnya yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci. Nah, jadi pemerintah itu dia punya kewenangan yang terikat. Artinya pemerintah itu terikat pada suatu kewenangan yang dimilikinya. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah itulah yang dapat dia jalankan dan harus diselesaikan ya sebagai tugas gitu. Jadi harus diselesaikan ya dengan baik. Ya, suatu organ pemerintahan ya sudah memiliki tugas fungsinya masing-masing. Nah, maka itulah dia terikat dengan itu dan harus menjalankan tugas fungsi tersebut gitu ya. Nah, lalu ada lagi sifatnya fakultatif. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau masih ada pilihan yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Nah, jadi sifat kewenangan pemerintah ini bisa saja ada kewenangan itu sifatnya terikat. Ya, terikat ini wajib lah dalam arti apa yang menjadi tugasnya itu harus dijalankan ya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sedangkan ada juga kewenangan pemerintah itu fakultatif. Fakultatif ini tidak harus dijalankan, tidak wajib. Kewenangan ada milik organ pemerintah, namun pilihan untuk menggunakan kewenangan itu atau tidak itu kepada si organnya mau menggunakan atau tidak, mau menjalankan atau tidak. Ya, itu tergantung ya kebutuhan ya. Kebutuhan kalau dia rasa saatnya menggunakan kewenangannya digunakan, kalau tidak ya tidak masalah juga. Nah, begitu. Beda dengan yang terikat tadi kan, kalau terikat itu harus. Ada juga sifat kewenangan itu bebas.
Peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Nah, ini memberikan kebebasan betul ya kepada organ pemerintah. Jadi ada pendelegasian kewenangan itu yang memang tidak diatur, namun diserahkan kepada organ pemerintah untuk apa namanya menentukan kebijakan apa yang diambil. Ya, mungkin misalnya begini, contoh ya. Di tengah kondisi COVID begini ya, tentu ya kita harus waspada, hati-hati. Nah, pemerintah pun juga pasti seperti itu. Nah, namun oleh Presiden untuk tiap daerah-daerah di Indonesia ini itu diserahkan kepada kepala daerahnya untuk status apakah PSBB ataukah bebas ya atau social distancing atau apa. Nah, itu diserahkan kepada apa namanya kepala daerah. Nah, itu bebas ya, artinya bisa menentukan sendiri menurut pertimbangannya. Nah, begitu. Selanjutnya kita masuk ke tindakan hukum pemerintah. Nah, kalau tadi kita sudah banyak berbicara mengenai kewenangan ya, yang pada kesimpulannya kewenangan pemerintah itu harus berdasarkan suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Nah, itulah asas legalitas. Artinya prinsipnya di sini tanpa kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, suatu organ pemerintahan tidak boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ya, dia hanya boleh melaksanakan hal-hal yang diatur atau diperintahkan oleh undang-undang gitu. Nah, sekarang untuk tindakan tindakan hukum pemerintah. Tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus. Dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Ya, artinya tindakan hukum administrasi ini ya bagaimana pemerintah itu yang menjalankan tugas di bidangnya, ya. Tugas di bidangnya tentu setiap tindakan pemerintah ya secara hukum itu menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi pula, karena setiap tindakan administrasi itu akan berdampak secara administrasi pula gitu. Ya misalnya seorang kepala daerah menerbitkan izin apa namanya operasional suatu perusahaan misalnya, diterbitkannya izin, itu kan administrasi. Nah, maka dampak hukumnya pun secara administrasi pula. Nanti setelah itu dikeluarkan izin, nah itu keluar dampak hukumnya bahwa timbullah perusahaan A ini boleh beroperasional. Nah, nanti diawasi secara administratif pula. Nanti kalau dia habis masanya diperpanjang secara administratif pula. Nah, begitu ya. Akibat hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevan dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Nah, misalnya ya, tadi saya katakan tadi, contoh kepala daerah mengeluarkan izin operasional perusahaan. Nah, tentu itu menimbulkan hukum yang baru kan, ya, suatu kondisi hukum yang baru. Lahir perusahaan baru, usaha baru, ya. Ya bisa saja itu nanti ya dicabut izinnya, berarti pengakhiran hukum yang baru tadi. Nah, gitu. Banyaklah contohnya ya terkait ini. Selanjutnya unsur tindakan hukum pemerintah. Pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan, gestur organ dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Ya, tentu ya tindakan hukum pemerintah itu ya dalam konteks ya atau dalam ruang lingkup sebagai alat perlengkapan pemerintah. Nah, gitu. Kan organ pemerintah itu kan alat perlengkapan pemerintah. Ya. Nah, itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ya, tentu saja ya apa yang menjadi tindakan-tindakan hukum organ-organ pemerintah itu ya dalam rangka menjalankan fungsinya. Ya, karena memang kan saya katakan tadi
tugas, fungsi, kewenangan suatu organ pemerintah itu kan diatur lebih dahulu oleh undang-undang. Antar organ satu dengan organ lain tentu punya kewenangan yang berbeda-beda. Nah, itulah setiap kewenangan dimiliki ya tentu dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Ya, tentu saja ya tindakan hukum pemerintah akan menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi ya karena memang pemerintah itu kan administratif sifatnya. Ya maka akibat hukumnya pun bersifat administratif. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi apapun tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam prinsip negara demokrasi atau negara hukum itu ya semata-mata itu untuk kepentingan negara dan rakyat. Bukan kepentingan sekelompok orang, segelintir orang, bukan ya. Jadi itu untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Nah, gitu. Kepentingan negara dalam arti hukum dan kepentingan rakyat itu dalam arti demokrasinya. Perbuatan tersebut harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Tentu saja kita kembali ke asas legalitas tadi kan, ya. Perbuatan hukum pemerintah itu tentu harus berdasarkan suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Itulah asas legalitas. Tanpa itu ya berarti ilegal ya. Nah, sekarang terakhir sebelum saya akhiri presentasi saya ini, saya akan melihatkan skema ini. Skema tindakan hukum pemerintah. Nah, coba. Tindakan pemerintah itu ada dua, ada tindakan nyata dan ada tindakan hukum. Ya, tindakan hukum itu ada tindakan hukum perdata, ada tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik itu ada lagi tindakan hukum publik beberapa pihak dan tindakan hukum publik sepihak. Nah, yang sepihak itu ada keputusan yang bersifat umum dan ada keputusan yang bersifat individual. Nah, ini tindakan pemerintah itu ada tindakan konkret atau nyata ya, itu untuk mengatasi masalah-masalah konkret di masyarakat, dan ada tindakan hukum yang terkait dengan struktur tugasnya ya. Bisa dia perdata, bisa dia publik. Ya, contohnya tindakan hukum perdata ini ya pemerintah mengadakan perikatan dengan kontraktor untuk pelaksanaan pembangunan proyek apa gitu kan. Ya, atau dengan organ pemerintah yang lain mengikatkan diri secara perdata untuk tugas-tugas tertentu itu. Lalu tindakan hukum publik ya, publik ini terkait bagaimana tugas pemerintah terkait pelayanan terhadap masyarakat ya. Ya bisa tindakan itu melibatkan beberapa pihak, ya bisa juga sepihak dari mereka sendiri, pemerintah sendiri secara individual bisa ya. Dan keputusannya ada yang umum, ada juga yang individual. Ya, kalau keputusan yang bersifat umum itu berlaku menyeluruh terhadap objek yang diatur, sedangkan individual itu berlaku orang perorangan, begitu ya. Nah, baik, demikian ya penjelasan saya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan dituliskan saja di kolom komentar. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.